al-imanu wa tawakkulu, keyakinan atau keimanan beserta tawakal. Dua hal ini tentu kita berkiblatnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada contoh yang yang valid, contoh yang jelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita. Itu pun Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad sungguh telah ada fi Rasulillahi pada diri Rasulullah untuk kamu semuanya apa? Uswatun hasanah, contoh yang baik. Liman kana, bagi orang yang yarjullaha, mengharap Allah. Mengharap Allah itu maksudnya mengharap bertemu dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan berharap bertemu dengan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan orang yang senantiasa zikir, menyebut asma Allah katsiran, dengan sering, dengan banyak. Jadi zikirnya terus menerus. Baik teman Allah, pada dua pekan yang lalu juga sudah saya sampaikan beberapa ayat yang mendukung tentang keimanan dan tawakal ini, antara lain surat Al-Baqarah, surat awal Al-Baqarah, kemudian Al-Baqarah, di samping itu surat Al-Ahzab sudah saya sampaikan, dan ada beberapa ayat lagi yang mendukung untuk urusan i'tikad, keyakinan dan tawakal ini. Salah satunya yang kemarin kita singgung adalah surat Ali Imran. Allah katakan, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika ada teror itu hal-hal yang membuat orang takut. Ketika ada teror, ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Jadi ini ucapan untuk menggertak kaum muslimin, Nabi dan para pengikutnya, supaya Nabi dan para pengikutnya menyerah di tangan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Fazadahum imana. Justru yang terjadi itu, ucapan itu malah menambah kuatnya iman. Kuatnya iman mereka, dan mereka malah menjawab begini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka menjawab, cukuplah Allah itu yang menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ini sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Kemudian ayat berikutnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasuhum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Ayat berikutnya menyatakan, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka
menimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Dari ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang mukmin, Nabi dan para sahabatnya itu rasa iktikadnya, keyakinannya kepada Allah demikian besar. Walaupun musuh mereka itu jumlahnya berlipat-lipat dibanding mereka, ternyata mereka tidak ada rasa ketakutan. Nyalinya besar, tidak menjut. Karena apa? Yakin bahwa ada dekengan. Nah, siapa dekengan ini? Gusti Allah. Mereka yakin, maka mereka mendapatkan karunia yang besar, kemenangan dari Allah. Oleh karena itu, dengan adanya kepasrahan kepada Allah, ini menimbulkan hikmah. Hikmahnya apa? Allah menjadikan hati-hati mereka semakin kuat, semakin pasrah kepada Allah, semakin kuat, yakin bahwa pertolongan Allah datang. Dan sebaliknya, apa yang terjadi pada orang-orang kafir? Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan rasa takut, dan rasa gentar ke dalam hati orang-orang kafir. Meskipun jumlahnya mereka besar, banyak, tetapi begitu melihat kaum muslimin, mereka jiwanya mencium, nyalinya menjadi kecil. Kalau bahasa anak muda sekarang, cemen, jilid. Allah menimpakan rasa takut itu ke dalam hati mereka, hingga akhirnya kaum muslimin kembali pulang dengan selamat dan aman, tanpa sama sekali tertimpa kesulitan sebagaimana yang mereka gembar-gemborkan. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada Allah, yaitu zat yang hidup, al-hayy, pada zat yang hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Demikian Quran surat Al-Anfal surat yang ke-25 ayatnya 58. Ibu bapak serta jemaah Allah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memerintahkan kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Bertawakal kepadanya dan tidak bersandar, melainkan hanya kepada Allah. Sebab dia adalah Rabb yang terus-menerus hidup, al-hayy yang terus-menerus hidup, wal alladzi la yamut, dan tidak akan pernah mati. Itulah Allah. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah dia sebagai penolongnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah itu menjadi penolongnya. Barang siapa bertawakal kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia sama saja bertawakal kepada zat yang mati dan panah. Panah itu tidak. Oleh karena itu, sesuatu yang dijadikan sandaran selain Allah, di samping dia mati, panah, dia akan hilang dan sia-sia. Maka barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka sungguh usahanya bisa dipastikan benar-benar adalah sia-sia, tidak ada nilainya. Allah menyerukan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal, bersandar.
Di sini Allah menerangkan salah satu sifat orang-orang yang beriman ya, dengan sifatnya yaitu bahwa kaum mukmin itu menyerahkan semua urusan kepada Allah semata dan mereka tidak pernah takut dan berharap selain kepada-Nya, kepada Allah, yaitu Rabb semesta alam. Kita juga sering mendengar ya, firman Allah yang sudah sangat familiar, sangat akrab di telinga kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau diri ini sudah sudah membulatkan tekad, sudah berazam, maka tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernah saya gambarkan seorang petani yang nandur kemudian menyemaikan tandurannya dengan pupuk, kemudian berusaha menghilangi hal-hal yang dapat mengganggu kesuburan tanamannya, misalnya menghalangi penalu dan sebagainya. Kemudian di antara petani itu ada yang membuat dalam rangka menghilangkan gangguannya, membuat MMDS. Apa MMDS? Memedi sawah. Memedi sawah yang ditaleni kemudian ditarik-tarik. Nah, itu kan dalam rangka untuk memelihara sawahnya supaya burung-burung tidak mengganggu. Nah, setelah pada malam hari, maka para petani itu pasrah kepada Allah. Dia sudah berusaha, nandur sudah, menjaga sudah, dan tidak mungkin para petani itu begadang semalaman hanya menggoni pari ini, kan tidak mungkin. Maka ketika dia tidur bermalam, dia pasrahkan kepada Allah. Allah lah yang akan menjaga parinya. Semacam itulah bertawakal kepada Allah setelah diri ini berusaha dan bertekad bulat. Berikutnya jemaah Allah, pada ayat ini tadi, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksudnya adalah jika Anda berkeinginan keras berbuat sesuatu dan setelah itu Anda minta pertimbangan orang-orang yang pantas dimintai nasihat tentang hal itu, maka hendaklah Anda bertawakal kepada Allah di dalam melakukannya. Dan masih banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal tawakal ini. Satu di antaranya surat At-Tolak. Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dalam ayat ini Allah memberitahu buah atau manfaat dari sikap tawakal, dan juga diterangkan bahwa siapa saja yang bertawakal kepada Allah niscaya diberikan kecukupan hidup olehnya. Juga di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Idealnya orang mukmin semacam ini. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Kalau seseorang mukmin dibacakan nama Allah, dibacakan nama ayat kok belum tersentuh, ini berarti perlu berintrospeksi. Kenapa demikian? Kalau kita mendengar kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi, tentu kita akan malu. Apa salah satunya kisahnya? Suatu ketika Nabi itu baru
istirahat sebentar, baru layak-layak begitu dari satu urusan, tiba-tiba tanpa sepengetahuan Nabi ditodong dengan senjata, dengan senjata tajam oleh seseorang kafir yang namanya Daksur. Ada yang mengatakan Duksur, ada yang mengatakan Daksur. Nabi ditodong dengan senjata, dengan ucapan menggentak Nabi, siapa penolongmu hai Muhammad? Siapa lagi yang akan menolongmu? Ibaratnya nyawa sudah di ujung tanduk. Maka dengan sikap mantap, penuh keyakinan, Nabi mengatakan Allah. Ucapan Allah yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sempat menggetarkan Daksur yang notabene orang kafir mendengar nama Allah itu langsung gemeter. Padahal dia bukan orang mukmin, dia orang kafir. Mendengar nama Allah itu langsung gemeter, pedangnya jatuh, pelutin atau pelutin, pelutan. Nggak pelutin bisa menang. Pelutan jatuh pedangnya, lalu dipukul oleh Nabi gantian ditodong. Siapa yang akan menolongmu wahai Daksur? Dia menjawab tidak ada. Maka dalam riwayat disebutkan Daksur ini terus masuk agama Islam. Dari kisah ini tentu ada sesuatu yang unik. Orang kafir tidak pernah ngaji Quran, tidak sering nyebut nama Allah, mungkin tidak pernah. Tapi begitu kerungu ucapan Allah yang diucapkan oleh Rasul, dia bergetar. Nah kita, gimana dengan kita ini? Kita kalau ketemu ayat-ayat Quran dibacakan, komentarnya gitu, si mati sama,